Sebelumnya, Bapak Ibu, saya sama sekali hanya membaca saja mungkin nanti ya, Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun. Ampun. Ya. Baik. Di pertemuan kali ini topik kita adalah metodologi Bayesian. Diawali dari kenapa metodologi ini muncul, diawali dari kelemahan metode HD, Hypothetical Deductive, di mana di dalam metode HD itu terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak ada konfirmasi secara alamiah. Yang kedua, hanya ada satu hipotesis pada satu waktu untuk pengujian. Kelemahan berikutnya adalah tidak dapat dengan mudah mengakomodasi hipotesis statistik untuk pengujian. Teorema konfirmasi Bayesian terdiri dari 4 langkah. Diawali dari tingkat kepercayaan menjadi tingkat rasional ataupun tingkat yang masuk akal begitu. Kemudian kepercayaan dikatakan demikian rasional jika dan hanya jika tingkat derajat keyakinan didistribusikan sesuai dengan kalkulus probabilitas sehingga memungkinkan kita untuk memperlakukan derajat keyakinan sebagai probabilitas. Sehingga perasaan psikologis di mana seseorang tidak mungkin memiliki pada waktu tertentu, tingkat kepercayaan pada beberapa proposisi yang mirip dengan kekuatan komitmen menjadi tingkat kepercayaan yang rasional yang mungkin dimiliki oleh seseorang. Kata kunci dari metodologi Bayesian menurut saya adalah probabilitas. Jadi tingkat kepercayaan tadi diubah menjadi atau dikonversi menjadi tingkat probabilitas atau peluang. Tingkat kepercayaan dan probabilitas. Tingkat kepercayaan seseorang apabila itu positif dan tingkat kepercayaan yang bukan P atau apabila itu negatif harus berjumlah 1. Atau bisa dikatakan tingkat kepercayaan A itu P hanya menjadi probabilitas bahwa itu P untuk A pada saat itu, jadi di waktu tertentu. Probabilitas hipotesis H itu adalah tingkat keyakinan rasional yang dimiliki seseorang A pada waktu tertentu. Jadi ada tingkat kepercayaan A pada waktu tertentu dan ada probabilitas H pada pada waktu tertentu. Probabilitas, kita dapat berbicara tentang tingkat kepercayaan yang dimiliki seseorang pada waktu tertentu dalam hipotesis yang diberikan evidence atau bukti. Itu disebut dengan posterior apabila probabilitas H setelah atau mengikutinya dari bukti E. Jadi hipotesisnya mengikuti atau akibat dari bukti evidence-nya. Probabilitas relatif adalah probabilitas yang relatif terhadap bukti-bukti yang ada. Ketika siswa bereaksi mendapatkan informasi yang baru, maka guru perlu mempertimbangkan titik awal setiap murid tersebut. Guru juga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tingkat awal keyakinan setiap siswa pada hipotesisnya. Dalam metodologi Bayesian terdapat 4 aksioma. Aksioma yang pertama adalah nilai probabilitasnya di antara 0 sampai 0 lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1 di antara 0 dan 1. Aksioma yang kedua adalah probabilitasnya sama dengan 1. Ini sangat menarik Bapak Ibu, sebenarnya probabilitasnya sama dengan 1. Keterangannya adalah bukti
Evidence secara logis memerlukan hipotesis. Dalam aksioma yang kedua ini ada istilah yang dinamakan dengan teorema entitlement, di mana P memerlukan Q jika dan hanya jika probabilitas Q terhadap P sama dengan 1. Berikutnya aksioma yang ketiga ini adalah dikenal dengan aksioma yang kontradiktif. Dalam aksioma yang ketiga dikenal istilah dalil di dalamnya, yakni probabilitas H ditambah dengan probabilitas minus H sama dengan 1, seperti tadi, positif dan negatifnya harus sama dengan 1. Gagasan bahwa probabilitas pasang proposisi yang kontradiktif dikenal juga dengan aksioma ekuivalensi, nama lain dari aksioma yang ketiga, untuk dua proposisi yang secara logis setara, maka probabilitas sebelumnya adalah sama. Aksioma yang keempat adalah aturan perkalian. Ada 3 macam keterangan di situ, di mana probabilitas H dan E sama dengan probabilitas E dan H. Atau yang kedua, probabilitas HE dikalikan probabilitas E sama dengan probabilitas EH dikali probabilitas H. Atau yang ketiga, probabilitas HE sama dengan probabilitas EH dikalikan probabilitas H, atau probabilitas E di mana probabilitas E tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini Bapak Ibu, terus terang saya sangat tidak mengerti equation ini. Bapak Ibu, saya hanya meng-copy paste yang ada di sumber bacaan kita. Terdapat 3 macam teorema Bayesian, versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ataupun men-sharing ilmunya jika karena kekurangan saya dan keterbatasan saya. Nah, berikutnya adalah konfirmasi Bayesian. Terdapat 3 langkah ataupun 3 macam konfirmasi dalam Bayesian. Yang pertama, teorema Bayes memberitahu kita tentang probabilitas hipotesis berdasarkan bukti yang menegaskan jika diberikan evidence menegaskan hipotesis jika dan hanya jika probabilitas H dan E lebih besar probabilitas hipotesis. Artinya probabilitas H dinaikkan oleh bukti E di atas yang dimilikinya tanpa E. Atau E bukti mendiskonfirmasikan H jika dan hanya jika probabilitas HE lebih kecil daripada probabilitas H. Kondisionalisasi Bayesian. Ada 3 pengkondisian menurut Bayesian. Yang pertama adalah ini, persamaan matematis seperti ini. Atau yang kedua, jika kita memulai dengan menetapkan probabilitas bukan 0 pada hipotesis sebelum bukti masuk, maka ketika bukti baru muncul, kita memiliki cara untuk mengubah probabilitas kita, naik atau turunnya seperti kasus hipotesis. Ini adalah hasil yang sangat penting yang memberi substansi pada gagasan teori Bayesian. Aplikasi teorema Bayesian, persamaan di sisi kiri, ini probabilitas H, E, dan B, adalah rasio probabilitas H yang diberikan oleh bukti baru E dengan latar belakang background teori lama B atas probabilitas H dengan kaitannya dengan teori latar belakang apa saja, yang menyebabkan probabilitasnya rendah ketika bukti E tidak terduga dengan latar belakang teori B. Peningkatan konfirmasi yang diberikan oleh bukti E, bervariasi karena E tidak mungkin sehubungan dengan teori latar belakang B. Sehingga beberapa tokoh seperti Huygens, Whewell, Popper, Lakatos, dan lainnya mendorong konfirmasi bahwa bukti baru yang mengejutkan
dapat memberikan teori ketika bukti itu tidak terduga. Kuhn, menurut teori pada dasarnya adalah urusan komparatif membandingkan satu teori dengan teori yang lain. Terdapat 5 istilah yang sangat penting menurut Kuhn. Yang pertama adalah sederhana. Semakin teori itu sederhana, semakin besar probabilitas sebelumnya. Kesuburan, yang dimaksud dengan kesuburan adalah kebermanfaatan mungkin ya dalam teori itu. Teori H mungkin bermanfaat jika mengungkapkan lebih banyak fenomena baru daripada K. Konsistensi, jika suatu teori atau hipotesis tidak konsisten secara internal, dalam arti diketahui mengandung kontradiksi, maka probabilitasnya akan menjadi 0. Tidak peduli apa probabilitas lainnya, dan ini pada gilirannya akan membuat probabilitasnya 0. Konsistensi ini berhubungan dengan paradigma-paradigma yang digantikan oleh paradigma yang baru atau teori yang baru, karena sudah tidak relevan. Ruang lingkup tidak dapat ditangani dengan mudah dalam kerangka Bayesian. Akurasinya sebagai kesepakatan kuantitatif antara konsekuensi dengan teori sebagai hasil kesepakatan kuantitatif antara konsekuensi suatu teori dengan hasil observasi atau eksperimental, maka bisa juga disebut akurasi prediktif observasi atau eksperimental. Implikasi Bayesian untuk pendidikan ilmu pengetahuan, bahwa gagasan tentang konfirmasi, ide tentang konfirmasi adalah pusat sains, dan pendekatan Bayesian menjelaskan dengan sangat alami. Dengan demikian, para ilmuwan terkadang menghadapi tugas yang sulit untuk memilih di antara teori-teori saingan atau dengan fenomena yang sama. Dan lagi-lagi Bayesian melakukan pekerjaan yang baik dalam menangkap banyak intuisi para ilmuwan dalam hal ini. Memang demikianlah sebagian dari beberapa keunggulan Bayesian atas metode HD. Dengan demikian, sejauh pendidikan sains berkaitan dengan hakikat sains, Bayesian relevan dengan pendidikan sains. Hanya itu Bapak Ibu. Presentasi dari saya hanya 11 slide. Kemudian pertanyaan saya, dengan metode Bayesian, apakah memungkinkan menemukan atau merumuskan teori atau hukum? Karena berdasarkan yang saya baca, di dalam metode ini hanya menyinggung tentang dalil dan aksioma. Saya belum menemukan bahwa metode ini mendapatkan atau kemudian merumuskan teori atau sebuah hukum seperti di metode induktivisme ataupun metode HD sebelumnya. Maka pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Saya persilahkan untuk kita berdiskusi. Monggo Bapak Ibu. Soalnya Ya, gimana? Pak? Soalnya ada ya? Saya belum masuk karena saya baru bisa Benar, Pak. tadi pagi. Ada, Pak. Oh, itu tanggal 16. Yang itu saya belum masuk itu. Kalau begitu pertanyaannya dijawab bersama. Iya, Ya, Pak. betul, Pak. Kayaknya Bu Agatha malah yang mudeng, ini saya malah nggak. Saya ini Pak, ikut diskusi. Coba nanti jawab satu. Monggo, Pak. Oke.
Kalau Iya, iya. pertanyaannya Bu Agatha, Enggak. itu saya Di-share Bu soalnya itu, Bu Agatha. Nggih, diurutkan aja. Mulai dari yang Bu Agatha saja ya berarti nggih. Seperti biasanya. Jadi dari Bu Agatha. Pertanyaannya Bu Agatha. Jadi begini Bapak Ibu, yang Apa itu? tadi saya sudah sampaikan. Jadi yang saya baca itu menerangkan hanya mendapatkan aksioma, dalil begitu, tapi dalam metode Bayesian tidak mengarah ataupun menghasilkan sebuah teori atau hukum. Maka yang saya tanyakan apakah memungkinkan dengan metode Bayesian itu kita dapat merumuskan atau menemukan sebuah teori atau hukum. Seperti itu Bapak Ibu. ya, izin jawab Bu Agatha. Monggo Pak, monggo Pak. Monggo. Jadi Pak Saiful. kemarin itu juga saya mencoba searching jurnal. Ternyata saya dapat ini jurnal untuk mengetahui penyakit dari ternak babi. Jadi orang yang ternak babi itu rata-rata babinya itu terkena penyakit apa. Nah di situ ternyata di jurnal itu menggunakan teknik Bayes ini. Jadi di prosedurnya itu dikelompokkan, dicari beberapa peternak itu dikelompokkan, kemudian diklasifikasi rata-rata itu penyakitnya apa-apa saja. Kemudian ya sama seperti yang Bu Agatha jelaskan tadi, kemudian dibuat tingkat probabilitasnya. Nah, dari situ dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di Bayesian tadi persis yang ada di Bayesian tadi, ya mungkin menggunakan versi teorema Bayes yang ada teorema Bayes versi 1, versi 2 itu, yang pokoknya intinya dengan rumus-rumus Bayes itu di jurnal itu mendapatkan suatu simpulan. Oh ternyata rata-rata penyakit yang diidap oleh peternak babi di daerah Kupang ini itu sama begitu. Jadi di jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyakit tersebut dapat dikalkulasi dengan metode Bayes sehingga menemukan sebuah simpulan. Tetapi di situ juga ada kelemahan di jurnal tadi itu yang saya baca itu kalau diterapkan ke lingkungan ataupun ternak babi yang di tempat lain itu belum dilakukan uji apakah itu bisa dikatakan kesimpulan juga untuk di tempat lain atau tidak. Seperti itu sih yang saya baca. Terima kasih Bu Agatha. Terima kasih Pak Saif. Maaf Agatha, baru bisa gabung. Iya Pak, tolong bantu Apa-apa. saya Pak. Pak Hidayat tolong bantu saya. Saya nambahi Bu Agatha. Monggo Pak, monggo. Sebenarnya teorema Bayesian itu sangat dikenal oleh para programmer dalam mengambil keputusan. Karena kalau dibuat kalimat pada bab 9 tuh saya malah nggak mudeng. Tapi kalau diberi ke program saya malah mudeng sebenarnya. Jadi intinya sebagai contoh misalnya di dalam membuat program kami dituntut untuk mengambil satu keputusan banyak faktor. Misalnya ABCDE. Masing-masing faktor itu ada besarnya probabilitas untuk diterima. Misalnya A, besarnya probabilitas 0,5, yang B 0,7, yang C dan sebagainya. Sehingga ketika diambil data, kemudian faktor yang terpilih itu diambil, maka bisa diambil keputusan probabilitas untuk diterimanya berapa. Itu garis besar algoritma ya, alur pikir untuk pemrograman.
Dan teorema Bayesian memang biasanya dipakai untuk mengambil keputusan untuk data-data dengan kategori yang banyak. Sebab kalau secara manual mungkin sangat sulit ya. Database yang besar misalnya di perguruan tinggi untuk menentukan siapa yang punya prioritas diterima mendapatkan beasiswa bidik misi misalnya. Faktornya kan banyak. Ya, faktor dari ekonomi, faktor dari banyaknya keluarga dan sebagainya itu masing-masing diberi angka atau probabilitas untuk diterima. Sehingga gabung maka akan mengambil keputusan. Bayesian ini sebenarnya sederhana, tetapi kalau melihat pada banyaknya tadi ada aksioma teorema memang itu yang rumit ya. Seperti tadi yang modifikasi dan seterusnya. Yang saya pahami memang sederhana karena hanya sekedar untuk mengambil keputusan dari suatu database dengan data yang besar sehingga Bayesian bisa secara mudah, secara cepat memberi keputusan. Itu yang saya pahami dari teorema Bayesian. Itu saja Bu Agatha. Nuhun Pak Kasmui. Monggo kalau yang lainnya ada yang nambahi. Nggih. Kalau di di matematika itu di probabilitas kalau pas ngajar matematika itu kalau Bayesian itu memang paling susah. Kita menggunakan rumus yang Bayes itu untuk memahamkan ke mahasiswa atau ke siswa itu saya kok susah sekali saya yang Bayes itu. Biasanya kan cuma bersyarat probabilitas yang biasa-biasa nih. Kalau yang ini memang agak susah memang. Tadi mungkin Bu Agatha sudah ngasih contoh-contoh itu atau Pak Hidayat monggo Pak kalau mau Pak Saifuddin yang paham. Kalau Pak Hidayat mau menambahkan Sama, dengan Pak, presentasi saya juga Pak. copy paste. Biar mudeng. Belum Bu Agatha. Kalimat bingung. Belum. Tapi kalau rumus dan senang. Kalau Pak Kasmui yang rumus bisa. Soal berikutnya mungkin. Ya, enggak, maksudnya yang kalau berupa algoritma, karena kan pemrograman. Jadi teorema Bayesian, algoritma Bayesian itu banyak dipakai di dalam pengambilan keputusan melalui pemrograman itu. Tapi untuk algoritma yang sederhana, artinya tidak banyak cabang ya, tidak banyak cabang. Kategori mungkin banyak, masing-masing kategori punya probabilitas ya, atau mungkin masing-masing kategori ada pembagian lagi, tapi sudah jelas besarnya probabilitas sehingga pengambilan keputusannya itu mudah. Kalau saya melihat rumus di bab 9 saya juga malah ngantuk saya. Pengennya tidur malam nggak mudah. Bu Eli kayaknya yang paham Bu Eli. Bantu kami Bu Eli. Enggak, Pak. Izin berdiskusi mungkin ya. Yeah. Sepenangkapan saya kok Bayesian ini hampir mirip dengan Harding ya. Hanya saja kalau Bayesian itu berbicara hipotesisnya kita punya kisaran angka. Seberapa yakin kita terhadap hipotesis yang kita berikan. Kalau yang saya baca itu kayak contoh gelombang itu maksudnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan bisa partikel, bisa cahaya itu bisa partikel ataupun gelombang gitu. Nah, kalau kita berhipotesis bahwa itu partikel, seberapa besar tingkat keyakinan kita? Nah, kalau seperti itu artinya ketika kita berhipotesis itu adalah partikel, kita mencari bukti-bukti yang sesuai dengan itu, yang menunjukkan bahwa cahaya itu adalah suatu partikel, sehingga nanti kalau terbukti bahwa ada bukti yang mendukung
ke hipotesis tersebut, maka nanti hipotesis kita jadi akan naik seperti tadi yang dikonfirmasi. Bu Agatha kan menyampaikan ada konfirmasi, ada diskonfirmasi. Kalau memang buktinya sama dengan yang kita hipotesiskan atau buktinya mendukung yang kita hipotesiskan, maka itu akan terkonfirmasi. Hanya saja hipotesis yang kita ajukan itu ada kisaran kemungkinannya seberapa gitu. Kalau saya tangkap kok seperti itu, nggih. Mohon maaf kalau kurang ini pas. Iya, betul Welly. Jadi sepemahaman saya seperti itu. Jadi kalau dalam pemrograman kategori masing-masing punya besarnya keyakinan. Kalau dalam program kan besarnya probabilitas untuk diterima, untuk diambil sebagai keputusan. Gitu. Sebentar. Bapak Ibu, kita bahas pertanyaan dari teman-teman. Kita berdiskusi saja ya Bapak Ibu ya, sambil sama-sama memahami bersama begitu kesulitan kita. Dari Pak Yendra, masalah ketidakpastian pengetahuan dalam suatu kasus bisa diatasi salah satunya dengan menggunakan metode Bayesian. Misalnya kasus COVID-19. Apakah metode ini relevan? Karena begitu banyak probabilitas yang terjadi, karena kasus ini sudah menjadi pandemi secara global, dan kasusnya selalu berbeda-beda di setiap negara. Monggo Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau berpendapat. Ya, saya yang bertanya ya Bu. Iya. Iya, Pak Pak. Yendra atau sudah punya jawabannya. diuji. Jadi sepengetahuan saya ya bias itu saya malah ngertinya itu kemarin ketika baca tadi malam tuh baca Wikipedia gitu kan. Ngertinya di situ ya sama yang seperti yang dijelaskan Bu Eli tadi kan. Ternyata ada juga yang kalau tambahannya sih ada juga kasus antara kemungkinan yang lama probabilitas yang lama dan probabilitas yang baru gitu. Ada juga yang salah satu metode Bayesian itu seperti itu. Jadi bukti-bukti yang lama ditambah-tambah bukti-bukti yang baru gitu. Nah, apakah hipotesisnya itu akan berubah gitu atau apakah seperti yang dijelaskan Bu Eli tadi kan selama ini mungkin gelombang atau itu jadi itu apa cahaya itu apakah partikel atau apa gitu gelombang seperti itu. Nah itu dihubungkan dengan bisa juga dihubungkan dengan probabilitas yang lama, probabilitas yang baru gitu kan ada berbagai macam itu yang di bukunya yang di bab 9 itu gitu. Nah saya jadi kemungkinan sih gitu. Jadi kemungkinan. Tapi kalau kasus ini terkait pertanyaan saya ini itu kan kemungkinannya banyak sekali gitu. Jadi saya bingung jadi gimana. Kalau ini apakah ya ini saya menjelaskan pertanyaan ini ya Bu. Bukan menjawab. Jadi kan kemungkinannya itu kan tambah banyak gitu. Jadi apalagi setiap kemungkinan itu berbeda-beda gitu. Jadi gimana gitu? Apakah kasusnya kalau yang saya baca itu yang seperti yang Pak Saipudin katakan tadi itu memang bisa digunakan probabilitas Bayesian ini digunakan di penyakit-penyakit pandemi epidemiologi gitu. Ada itu saya temukan jurnal di salah satu di dosen UGM gitu. Itu dia kematian bayi gitu. Jadi menggunakan probabilitas Bayesian. Apa sih penyebabnya kematian bayi itu gitu. Jadi dia menggunakan kemungkinan itu kemungkinan apa sih yang ini dikumpulkannya gitu, dikumpulkan bukti-buktinya gitu. Nah kalau yang ini nih agak terlalu luas gitu, apakah bisa gitu? Atau mungkin ada metode yang mungkin
bukti yang lebih efektif gitu, mungkin bukan metode Bayesian. Dari saya mungkin itu penjelasan ininya lebih lanjutnya. Tapi belum menjawab pertanyaannya ya, Bu. Kalau coba saya berpendapat ya. Ya. Saya kira apa yang dipikirkan oleh Pak Yendra ini bahwa kasus COVID-19 ini kemungkinan bisa ya Pak. Ya kalau kan COVID-19 ini terus berkembang gitu. Jadi misalnya yang biasa, yang misalnya ini ada kasus ini, penderita COVID-19 itu biasanya adalah orang yang punya ini, misalnya COVID-19 yang itu orang yang punya penyerta itu loh, sudah punya penyakit terlebih dahulu. Nah, kemudian kan itu pertama awal-awal dulu. Setelah berkembang sampai sekarang ini, sekarang COVID-19 itu kan tidak hanya menyerang ke orang-orang yang punya penyerta, bahkan orang yang sudah sehat itu dengan tiba-tiba bisa turun imunnya turun, padahal dia tidak punya riwayat penyakit apa-apa, kemudian bisa meninggal dunia. Saya kira itu mungkin harus menggunakan probabilitasnya harus Bayesian, karena nanti ada bukti-bukti lagi gitu loh. Jadi sudah punya bukti ini, kemudian ada informasi baru gitu kan, ada informasi baru. Nah, kelihatannya yang Bayesian kan seperti itu, nanti ada informasi baru lagi gitu, seperti itu. Mungkin itu, tapi secara harus orek-orekan ini. Kalau ya mungkin apakah mungkin lebih banyak mungkin lebih banyak kemungkinannya lebih bagus gitu, mungkin bisa jadi seperti itu, atau apakah gitu. Tapi bisa juga kalau COVID-19 itu kan dulu pakai survei itu ya, pakai yang induktivism, yang cepat dan tidak. Kalau probabilitas Bayesian itu kan harus ada bukti permulaan gitu ya. Klasifikasi, Pak. Klasifikasi, ya ada klasifikasi. Kalau pakai yang matematika, contoh-contoh matematika itu mungkin bisa ya kita untuk memahami ya, untuk pemahaman bisa dibawa ke sana terlebih dahulu. Mungkin ada yang lain dulu, nanti ini saya baru memahami ini. Ya, terima kasih Pak. Mungkin menambahkan kali ya Pak ya, ciri Bayesian itu kan dia lebih pada pengklasifikasian atau pengkategorian. Jadi ketika kita menggunakan kasus COVID ini dengan metode Bayesian, itu kalau dilihat probabilitasnya pasti lebih tinggi karena kategorinya nanti atau klasifikasi dari penyertanya itu semakin lama pasti bertambah. Kalau kemarin kita diagnosa pertama kan kita menggunakan data dari faktor usia. Kemudian penyakit penyerta, kemudian lingkungan tempat bekerja. Dari sana akhirnya muncul kategori baru yang kita sebut dengan OTG atau orang yang tanpa gejala itu. Ternyata orang yang tanpa gejala itu juga punya kategori lain. Jadi orang yang tanpa gejala dengan dia mampu sembuh, dan orang tanpa gejala yang dia itu tanpa gejala itu meninggal. Nah, itu ada kategori 2 lagi. Kemudian kalau sekarang perkembangannya, probabilitasnya itu berubah lagi berdasarkan pada wilayah negara. Nah, sehingga dihubungkan lagi pada cuaca, suhu. Nah, kalau kemarin kan kita melihat bahwa Menteri Kesehatan, ya Pak Terawan itu menggunakan, sepertinya kalau saya menangkapnya kok pakai Bayesian, karena apa? Beliau berani memutuskan berdasarkan indikator yang dia sebutkan, bahwa karena usia, kemudian kesehatan, faktor penyerta, sehingga beliau berani mengeluarkan atau mengambil sebuah keputusan. Kalau Bayesian itu mengarah kepada satu keputusan bahwa dia bisa, virus corona ini bisa mengalir atau bisa ditularkan melalui
air atau bersinggungan. Nah, sementara kalau kita lihat dari faktor kategori itu, ternyata misal orang yang dia positif COVID dalam satu rumah itu ternyata belum tentu dalam satu keluarga itu juga positif COVID. Kemudian dengan musim hujan yang sekarang, peningkatan COVID pada wilayah tertentu itu yang sama-sama musim hujan pun ternyata juga tidak berpengaruh. Maka probabilitas dari metode Bayesian ini semakin lama jadi semakin berkembang. Maka untuk mencapai sebuah keputusan atau kesimpulan, nah ini kita pakai perbandingan dari aksioma mana yang mau dipakai. Apakah kita mau pakai tadi tingkat kepercayaan kita mau pakai aksioma yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Mungkin begitu kali. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Izin untuk menambahkan ya. Monggo Bu, monggo Bu. Untuk probabilitas dari yang dikemukakan oleh pada teori Bayesian ini, kalau saya melihat juga di literatur yang lain, bahwa adanya suatu kasus yang tadi tentang COVID, itu kan antara negara yang satu, negara yang lain, antara daerah satu, daerah yang lain dengan kok tadi kemungkinannya seperti ini, kemungkinannya seperti ini. Ya menurut yang sudah dipaparkan tadi bahwa itu bisa diambil dengan teorema Bayes. Kalau saya lihat literatur yang saya baca memang terjadinya kasus yang berbeda-beda dengan probabilitas yang berbeda-beda itu juga bisa diambil dengan teorema Bayes. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sesuai bahwa COVID itu kalau menurut saya sendiri dengan kemungkinan-kemungkinan beberapa yang terjadi perbedaan sehingga pada kasus COVID yang sekarang melanda itu memang bisa diambil digunakan atau menggunakan dengan teorema Bayes. Terus saya kalau boleh untuk Bu Agatha, tadi kan Bu Agatha intinya menanyakan berarti kalau teorema Bayes tadi tentang probabilitas itu tidak bisa diambil suatu teori atau hukum deh. Nanti ini saya yang memahaminya kurang apa gimana ya. Saya baca pun kok tidak ada, memang tidak, kita tidak bisa menarik suatu teori bahwa nanti dari probabilitas kemungkinan yang terjadi pada kasus-kasus itu belum bisa mengambil belum bisa menarik suatu teori sehingga tidak ditemukan pada seperti induktif atau yang sudah kita pelajari kan itu bisa kita ambil satu garis ini loh teorinya ternyata begini, tapi kalau di teorema Bayes ini saya tidak menemukan bisa diambil atau ditarik suatu teori yang baru dari kasus-kasus tersebut. Itu mungkin mohon maaf itu yang saya ketahui, nanti Prof. Hartono yang lebih memahami, itu pemahaman saya seperti itu. Jadi untuk COVID pun bisa memang diambil dengan cara teorema Bayes. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan lanjut. Dari Bu Vina, pertanyaannya, teorema Bayes lebih unggul daripada HD ataupun NI. Bagaimana langkah seorang ilmuwan jika akan melakukan penelitian dengan metode Bayes? Perlukah membuat list semua probabilitas yang muncul berdasarkan derajat kepercayaannya? Pertanyaan yang kedua, penggunaan metode Bayes apakah mungkin jika diterapkan pada pembelajaran tingkat SMA ataupun SMP?
Monggo Bapak Ibu. Izin jawab yang nomor 2, Bu. Monggo Pak. Yang nomor 2, itu beberapa contoh itu memang kalau dalam dunia pendidikan terutama yang SD, SMP, SMP dan SMA, teori bias bisa itu. Itu banyak contoh-contoh soal matematika, apalagi itu misalkan disuruh menghitung berapa peluang dari himpunan misalkan yang suka berolahraga, yang suka bernyanyi, berapa peluang yang suka kedua-duanya. Itu bisa dihitung dengan teorema Bayes. Artinya kalau menurut saya pertanyaan nomor 2, saya kira bisa untuk diajarkan di tingkat SMA. Terima kasih. Artinya Nuwun Pak Saifuddin. Metode Bayes yang paling sederhana ya Pak ya. J, betul yang paling sederhana, benar Pak. Maksudnya probabilitas yang bersyarat itu. J, ya, yang betul. teori peluang itu ya berarti. Ya, J yang paling sederhananya. Tapi kalau model yang Bayes yang itu kan harus, itu susah Pak. G, betul. Kita ke mahasiswa aja susah itu. Yang teori peluang yang pakai Bayes. Ini mungkin ada contoh soal bisa dipahami bersama-sama. Oh, baik. Saya menambahkan berarti nggih. Jadi begini, maksudnya itu setelah dipahami itu kan berarti teorema Bayes ini dikatakan di awal-awal itu kan dikatakan lebih unggul daripada hipotetikal deduktif ataupun naif induktif. Nah, saya tanyakan kenapa atau bagaimana langkah seorang ilmuwan jika akan melakukan penelitian dengan menerapkan metode Bayes. Perlukah membuat list semua probabilitas yang muncul berdasarkan derajat kepercayaannya? Contoh tadi untuk yang COVID, itu kan berarti ketika adanya COVID dulu awal-awal, di Indonesia nggak mungkin karena udaranya tropis dan seterusnya. Tapi pada akhirnya sampai sekarang hampir 1 tahun, 9 bulan ya, 9 bulan ternyata malah berkembang dan semakin banyak. Nah, dari situ kemudian muncul kemungkinan dengan derajat kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau saya baca itu kan ketika akan terjadi hujan karena mendung petang, kan seperti itu. Nah, berapa persen atau berapa tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan atau yang akan terjadi itu sesuai tingkat kepercayaannya itu seperti apa, kan seperti itu. Atau yang di buku itu dijelaskan, diberi contoh ketika ada seorang yang menunggu di halte bus, bus itu akan datang dalam 5 menit. Si A percaya, tapi bagaimana cara memeriksa peluang tersebut? Nah, langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa? Apakah menyusun list semua kemungkinan? Seperti kalau COVID berarti, tadi ada yang komorbid, ada yang OTG tanpa gejala apapun, tapi tiba-tiba langsung meninggal dan seterusnya, seperti itu. Perlukah kita seperti itu? Kalau seperti itu berarti tadi nyambung ke jawaban Budiah. Akhirnya setelah itu kita mengklasifikasikan mana yang derajat kepercayaannya tinggi, rendah, dan seterusnya, sampai akhirnya ketemu suatu keputusan. Itu sih. Pripun teman-teman. Kalau menurut saya perlu Bu, kelihatannya kalau model Bayesian ini kalau nggak di list kita susah itu. Kalau di list kan jelas nanti datanya seperti yang dikatakan Pak Kasmui itu kan seperti data, jadi mainnya data ya Pak Kasmui. Kalau Pak Kasmui itu kan tadi pakai pemrograman itu mesti di list dulu.
Jadi data ini nanti dirumuskan gitu. Kalau enggak seperti itu, ya ya susah aja. Tapi kalau sudah bisa nggak usah list ya nggak apa-apa. Jadi, Iya, benar sih, memang sepertinya setelah mendapat tadi penjelasan-penjelasan di awal, ya memang kita perlu melis semua kemungkinan, apalagi kalau terkait dengan biasanya metode Bayes ini kan digunakan untuk pemrograman atau artificial intelligence ataupun dalam ilmu kedokteran. Biasanya memang digunakan untuk sebagai alat bantu diagnosa suatu penyakit. Contoh kalau tadi Pak Kasmi cerita bahwa beberapa hari demam, atau Pak Yendra juga demam, khawatir kalau mengarah ke COVID. Ya, ada kan, karena ciri-ciri tersebut kan berdasarkan probabilitas yang muncul dan sudah terbukti dari teori-teori yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin ini saya punya contoh soal yang list itu. Bisa ditampilkan apa enggak? Monggo, Pak. Tak tampilkan ya. Okay. Nah ini toh, ini kan dalam data misalnya kan kesimpulannya adalah peluang jika cuaca cerah, temperatur normal, olahraga ya, gitu. Kan dari tadi di list dari cuaca, misalnya cerah-cerah hujan, yang pertama cerah normal ya, kemudian yang kedua cerah tinggi, temperatur tinggi, berolahraga tetap ya. Kemudian hujan, temperatur tinggi, berolahraga tidak. Dan seperti itu. Kemudian banyaknya data berolahraga ya adalah 3 dari 6 ini ya. Dari 6. Maka peluang olahraga ya adalah 3/6. Kemudian banyaknya data cuaca sama dengan cerah, temperatur sama dengan berolahraga ya. Itu kalau di tadi cuaca cerah, temperatur normal ya. Cuaca cerah, temperatur normal 1, 2, 3, 4 berarti. Jawabannya ya, berarti 4 dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini 2/6. Kemudian kalau disyaratkan cuaca cerah, temperatur normal, berolahraga ya, itu rumusnya, kalau rumus yang dijelaskan oleh Bu Agatha tadi, nah ini peluang cuaca cerah, temperatur normal, olahraga ya dibagi olahraga ya gitu. Akhirnya cuma 2/3. Ya intinya adalah kalau dalam penyelesaian metode Bayes itu memang harus seperti ini, harus di. Nah ini Pak Saifuddin, kalau seperti ini sudah susah sekali ini dalam menjelaskan. Tadi ada contoh, nah ini contoh lagi. Tapi ini sudah disederhanakan hasil survei dalam suatu kesehatan itu menyatakan 30% penduduk di dunia menderita sakit paru-paru. 90% dari 30 ini, ya 9% penduduk sakit paru-paru, 60%-nya adalah perokok. Dan penduduk yang tidak menderita paru-paru 20% perokok. Jadi kalau yang perokok itu punya probabilitas yang lebih tinggi ketimbang yang tidak perokok. Ini mungkin karena bergaul dengan orang yang kena paru-paru gitu kan. Oh, ini perokok tidak menderita sakit paru-paru gitu. Kebalik saya. Nah, kalau ini tidak di list kalau yang ini karena cuma kasusnya sederhana. Tapi ini contoh penelitian tadi. Kalau misalnya kita di sekolahan atau di pendidikan ini seperti ini. Nah, ini contoh-contoh seperti ini mungkin bisa membantu nanti untuk teman-teman untuk
bisa memahami metode Bayesian. Tapi terus terang saya sendiri tadi malam untuk memahami terus dikejar waktu. Dikejar waktu, pokoknya asal buat gitu. Belum paham ini. Bu Eli saya nggak paham banget. Mungkin saya bertanya Pak. Aduh, tak tafsir ya. Itu Pak, Gimana? Yang tadi itu Pak, yang ada nilainya itu 0,9, 0,1 itu Pak, kalau itu ditentukannya dari mana Pak? Oh ini. Jadi 9% penduduk yang sakit paru-paru itu peluang probabilitas orang menyakit paru-paru ini 90% dari sini. Berarti dari 100% tadi yang tidak punya penyakit paru-paru 0,1. Oke. Oh ya, oke. Ya Pak. Tapi dari 30% ini ya. Jadi iya. dari seluruh penduduk itu kan yang penyakit paru kan 30% dari seluruh penduduk dunia. Ya. 90% dari 30% ini. Nah, peluang yang tidak kena penyakit paru-paru ini berarti apa ini? Namanya negasi ya. Lambang negasi ya. Negasi X 0,1. Kemudian peluang orang, jadi bersyarat ya, peluang orang kena paru-paru jika dia perokok gitu. Bahasanya seperti itu ya berarti Pak Kasmi nggih. Iya. Kalau yang min itu tidak gitu ya Pak. Iya. Peluang orang kena paru-paru jika merokok itu 60% atau 0,6. Berarti negasinya 0,4. Peluang tidak kena paru-paru karena perokok itu 20%. Jadi orang yang tidak merokok bisa juga tidak kena paru-paru. Jadi ini negasinya 0,8. Kemudian dihitung orang yang ini apa ini berarti bahasanya gimana? Menderita paru-paru. Orang yang suka merokok maka akan menderita sakit paru-paru. Nah, jadi kesimpulannya orang yang sakit merokok menderita paru-paru itu adalah 0,54. Dan orang yang orang yang merokok tidak kena sakit paru-paru itu hanya 0,02. Jadi peluangnya sangat kecil. Sehingga bisa disimpulkan orang yang merokok itu kemungkinan besar probabilitasnya adalah kena paru-paru. Monggo silahkan yang lain. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Ya. Mohon izin Pak, pendapat Pak. Tadi dari Ibu Pina mengatakan kalau metode Bayes lebih unggul dibandingkan dengan HD ya. Kalau pendapat saya tidak bisa dikatakan lebih unggul, tapi tergantung dari kasusnya atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Misalnya, kalau tadi dalam kesehatan, mungkin bisa Pak ya dengan probabilitas tadi, dengan mengambil data, sehingga didapatkan dengan metode Bayes tadi berapa perbandingan kemungkinan orang yang kena penyakit dan yang tidak kena penyakit, misalnya dengan data-data yang didapat. Tetapi ada saatnya saintifik atau ilmuwan yang harus membuktikan dengan eksperimen atau percobaan. Kalau harus membuktikan dengan percobaan, menurut saya lebih baik menggunakan HD, karena benar-benar dibuktikan melalui percobaan sehingga dia dapat menguji hipotesis tersebut HA atau H0 yang dapat diterima. Misalnya dalam COVID-19, mungkin efek daripada apa saja gejala-gejalanya bisa menggunakan metode Bayes tadi. Tetapi kalau untuk vaksinnya misalnya, saya rasa tidak bisa menggunakan metode Bayes tadi karena harus menguji lagi di lab. Virus ini bisa dimatikan dengan zat apa. Jadi itu harus benar-benar dibuktikan. Menurut saya lebih tepat lagi HD. Jadi menurut saya yang mana yang lebih unggul itu adalah tergantung daripada
apa yang ingin ilmuwan tersebut dapatkan atau yang tergantung kasus apa yang ingin diteliti. Seperti itu. Tapi kalau benar kata Pak Hidayat tadi, kalau matematika kebanyakan adalah menggunakan probabilitas atau metode Bayes tadi. Ya, itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ikut berdiskusi. Tadi menyampaikan lebih unggul kalau dilihat dari bukunya itu mengatasi kekurangan gitu. Jadi kalau yang saya baca itu bahwa HD itu memang ada keunggulannya, tapi kebetulan ada kekurangannya. Salah satunya itu ketika HD itu hanya menguji hipotesis yang satu saja gitu. Nah, kalau hipotesisnya itu lebih dari satu, bagaimana pengujiannya? Maka untuk mengatasi masalah tersebut ada salah satu metode lagi ya yang kita bahas pada siang hari ini yang menggunakan metode Bayes atau probabilitas ini. Jadi yang probabilitas ini ketika kita mau menguji atau mau menguji hipotesis di mana hipotesisnya itu tidak hanya satu. Makanya tadi ketika kasusnya yang dicontohkan sebelum-sebelumnya itu kan banyak sekali, kalau yang tadi contoh COVID itu kan ketika usia, ketika penyakit bawaan atau tidak. Jadi ada sesuatu yang ada hipotesis A, hipotesis B, ada macam-macam gitu. Jadi sama juga dengan yang dicontohkan oleh Pak Hidayat tadi ketika paru-paru tapi tidak merokok, paru-paru tapi merokok, nanti peluangnya seperti ini, seperti apa gitu. Jadi lebih ke, karena memang ini teori peluang yang kita dapatkan dulu itu pemanfaatannya menggunakan metode Bayes ini. Dan mungkin yang sangat sederhana sekali itu ketika mahasiswa ataupun lulusan sekarang mau mendaftar CPNS atau apa itu kan selalu bilang peluangnya daftarnya di mana ya gitu, enaknya daftarnya di mana. Jadi sebenarnya itu sudah menerapkan metode ini juga karena mereka mencari yang di sini yang daftar sedikit, peluangnya bagaimana ya kalau yang daftar sedikit, kemudian ternyata ada yang sudah ikut PPG, jadi kemungkinannya terus walaupun ini jumlahnya 1 itu berapa persen kan peluang, jadi hanya dia berpeluang berapa persen tapi tidak selalu dia sesuai dengan peluangnya, hanya sekedar peluang saja. Jadi mungkin tetap seperti yang disampaikan Bu Vina tadi, memang harus mengelis hipotesis-hipotesisnya tersebut sehingga ketika menuju pengujian jelas probabilitasnya seperti apa. Mungkin kalau salah ya juga kurang paham. Matur nuwun. Izin berpendapat mungkin saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Desi. Jadi kalau HD itu memang dia berawal dari hipotesis, tapi hipotesis yang diberikan itu hanya satu. Sedangkan kalau mungkin tadi contohnya adalah COVID, kita bisa berhipotesis sebenarnya penyebab dari COVID itu apa sih? Ada yang menyatakan gejalanya itu apa? Maaf, gejalanya itu apa? Ada yang mengatakan gejalanya itu demam. Ada yang mengatakan gejalanya itu batuk. Ada yang mengatakan seperti flu, seperti itu. Artinya orang bisa berhipotesis lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka kita tidak bisa mengujinya dengan HD. Karena kalau HD kan berarti harus melakukan tahapan, kalau kita punya hipotesis 3, tahapannya ada 3. Nah, tapi kalau Bayesian ini, kita bisa menerapkan hipotesis yang lebih dari satu sehingga memperoleh hipotesis akhir atau konfirmasi akhir terhadap suatu hipotesis
dengan mengaitkan antara hipotesis satu dengan hipotesis yang lainnya. Kalau di rumus itu ada teorema 1, 2, 3. Mungkin kalau hipotesisnya banyak, bisa pakai hipotesis yang teorema yang ketiga, seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi kelebihannya itu tadi, karena dia bisa digunakan untuk beberapa pengujian hipotesis. Sedangkan mungkin tadi disampaikan Bu Desi ada memang kelemahannya, pasti kita tidak ada yang positif semua, nggih. Mungkin ada kelemahannya. Nah, kelemahannya kalau saya lihat itu dalam menentukan hipotesis itu kan mengacu pada probabilitas. Nah, untuk menentukan probabilitasnya itu seberapa itu yang masih sifatnya itu subjektif. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu kelemahannya. Itu pendapat dari saya, menyepakati pendapatnya Bu Desi. Terima kasih. Izin ini ya dari yang disampaikan tadi. Kalau saya melihat dari Pak Hidayat tadi kan tentang perhitungan-perhitungan tadi, atau pada teorema Bayes ini kan digunakan untuk mendiagnosis. Berarti kalau yang dikatakan Bu Agatha tadi, yang ditanyakan Bu Agatha tadi, kembali ke Bu Agatha tadi, saya tuh memang sebenarnya masih penasaran juga, karena kok saya membaca memang tidak ada akhirnya ke teori. Apakah memang betul untuk hipotesis nanti kan intinya sama juga di pembelajaran itu kan hanya menarik kesimpulan ya. Ini misalnya ada kasus ini, kesimpulannya ini, seperti dokter mendiagnosis itu berarti nanti kan oh ternyata penyakitnya itu disebabkan ini. Kalau demikian kan memang teorema Bayes ini intinya memang dari hipotesis yang nanti akan ditarik suatu kesimpulan atau dari aksioma, teorema sehingga digaris lurus ke kesimpulan saja. Kata sih intinya memang seperti itu, nggih. Mohon ini saya karena tadi yang saya masih penasaran terus terang dari pertanyaan Bu Agatha sehingga saya tadi mengungkapkan seperti itu dan kok saya lihat kok intinya ke arah kesimpulan dari suatu hipotesis dari kasus kalau di kedokteran itu mendiagnosa kasus sehingga nanti akan diambil suatu kesimpulan untuk mengobati suatu penyakit atau dari COVID tadi sehingga diambil oh kesimpulannya seperti ini. Ngoten nggih kalau saya lihat seperti itu. Mohon tambahannya juga. Oke, Bu. Mungkin memang seperti itu kalau kita ingat kembali yang kemarin itu Prof. Hartono menyampaikan bahwa kalau kita punya hipotesis itu kita tidak mengujinya untuk menyatakan itu benar atau tidak. Tapi kita mencari bukti-bukti pendukung untuk bisa mengkonfirmasi atau tidak sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Kalau saya pahami juga seperti itu, Bu. Mungkin tambahan Bapak Ibu yang lain. Berusaha menambahkan, Bu. Jadi sepemahaman saya kalau teori Bayes ini memang yang dilihat itu proses penemuan hipotesis yang dikaitkan dengan bukti yang ada. Jadi nanti akhirnya memberikan kesimpulan untuk tadi yang pertama kalau misal untuk kedokteran itu untuk mendiagnostik atau mendiagnosa sekaligus untuk menentukan saran selanjutnya. Maksudnya saran selanjutnya itu misal tadi yang dikatakan contoh COVID atau contoh yang lain sakit paru-paru atau yang lainnya menentukan saran dan terapi yang seperti apa. Itu pun bisa kita terapkan ketika saya pernah meneliti tentang Fortier Diagnostic Test, jadi mengembangkan soal tes yang gunanya untuk mengukur
miskonsepsi mahasiswa. Nah, di situ ada bagan. Saya mengadopsi suatu bagan yang akhirnya itu ternyata kalau saya pahami dari penjelasan hari ini itu menggunakan metode bias. Jadi, ketika siswa itu paham namun tidak yakin ketika menjawab dan bisa memberikan alasan namun tidak yakin, berarti mereka tidak paham atau mereka mengalami miskonsepsi. Ternyata itu juga kalau dilakukan, ternyata itu salah satu penerapan metode bias di pendidikan. Karena dari tadi kita bahasnya kebanyakan lebih terkait dengan COVID atau ke kedokteran. Jadi kita bisa akhirnya menyimpulkan, setelah menyimpulkan kita bisa menentukan langkah apa atau kalau dari yang saya ceritakan tadi bisa, berarti di pembelajaran yang selanjutnya saya harus bagaimana atau melakukan terapi apa. Kalau diagnosis kan berarti melakukan terapi apa karena ada suatu permasalahan seperti itu. Kemudian hipotesisnya berarti ada bukti yang menyertai. Itu sepengetahuan saya dan sepemahaman saya. Monggo teman-teman atau beralih ke soal selanjutnya. Apa soal selanjutnya? Soal dari Bu Atik. Bagaimana kelebihan metode bias dibanding metode NI dan HD? Apakah masih perlu dibahas ini Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Mungkin Sudah jawabannya itu. sama seperti Sama tadi Iya, ya. yang tadi dijawab Bu sudah Eli. disampaikan Bu Andi. Disampaikan Bu Eli maupun Bu Desi. Dari Bu Desi. Bu Desi monggo kalau mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Nggih, matur nuwun. Jadi yang tadi malam saya buat pertanyaan itu, teori bias dalam penerapannya itu memang membutuhkan pemahaman tentang probabilitas dan penekanannya pada revisi keyakinan. Dan ini itu memang tidak mudah seperti yang didiskusikan dari tadi itu, karena peluangnya menentukan peluang dan revisi keyakinan tadi. Nah, jika dihubungkan dengan dua metode sebelumnya yaitu NI dan HD, itu posisi teori bias itu di sini lebih baik atau mungkin sama-sama berkontribusi sebagai metode dalam sains. Mungkin tadi ada yang menjawab juga Bu Rusdiana, kalau penekanannya ke sini ke eksperimennya mungkin lebih bagus yang HD gitu. Jadi atau mungkin memang dia punya kelebihan sendiri-sendiri atau sebenarnya lebih bagus yang mana seperti itu. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, apa perlu dibahas atau tidak ini? Kok mirip juga dengan Bu Atik? Iya, mirip. Mirip semua. Hampir sama. Bu Desi, pripun Bu Desi? Kami ya dosen itu. Sama. Yang penting bertanya. Kalimat kita terbatas dengan jawaban tadi. Iya. Mau dilanjutkan Bapak Ibu? Dari Bu Mutiara. Bagaimana teorema bias menjawab keraguan mengenai subjektivitas? Sepertinya tadi disinggung oleh Bu Eli. Ada yang mau ditambahkan? Ini terkait pertanyaan saya. Saya di sini sebagai pendengar setia. Oke, jadi yang dimaksudkan saya ini dari probabilitas yang ada itu kan diambil dari pemahaman atau pengetahuan sebelumnya dari masing-masing individu gitu ya Bu ya. Nah, saya menyimpulkan dari
pendapat-pendapat Bapak Ibu semuanya. Untuk jawaban saya ini bisa digunakan dengan cara menjawabnya itu dengan cara menerapkan rumus-rumus aksioma-aksioma yang ada, kemudian juga dibuktikan dengan pengambilan data seperti eksperimen, sehingga probabilitas yang dibuat itu bisa bisa dipercaya, atau derajat kepercayaan dari probabilitas yang tadi dibuat itu bisa dipahami benar atau bisa dikatakan benar nanti kesimpulan yang dihasilkan. Seperti itu, Bu, dari saya. Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ini Bu Mutiara bertanya dan menjawab sendiri ya, Bu Mutiara. Bu Dia, kelihatannya kok panjang. Mengajarkan Bayanisme pada siswa tidak mudah karena sifatnya teknis, sehingga bukti dari penjabaran probabilitas mampu dijadikan pendukung kegiatan sains. Namun jika probabilitas yang ditemukan tidak mampu menjadi bukti, lalu bagaimana kita membentuk HD dari pembelajaran? Ini berarti diskonfirmasi. Kelihatannya sudah dibahas juga. Iya, yang tadi Pak, membahas yang hipotesanya punya Bu Vina tadi. Diskonfirmasi. Sudah terkait kelihatannya. Bu Rusdiana. Bagaimana implikasi bias metodologi untuk para ilmuwan sains? Ya, bias itu. Sudah dijawab sepertinya. Sudah terjawab, Bu. Baik, Bu. Jadi, Sudah terjawab, Bu. Sama itu kayaknya, masih bisa. Makasih, Bu. Ya, Pak. Bu Rianti, mohon penjelasan hipotesis setelah dikonfirmasi dan tidak dikonfirmasi berdasarkan konfirmasi Bayesian pada saat melakukan eksperimen beserta contohnya. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Yang paham. Berarti artinya kalau ini juga sudah nih. Pak. Ini juga sudah dibahas juga. Pak Asmi, artinya konfirmasi dan diskonfirmasi tadi. Tidak dikonfirmasi itu kan ya. Yang dikonfirmasi itu sudah dihitung ya, probabilitasnya sudah dihitung gitu ya? Atau gimana? Ya. Tadi dijawab oleh Bu Eli nih. Jadi konfirmasi kalau misalnya data yang ditemukan itu kemudian menguatkan. Kalau ternyata tidak berarti diskonfirmasi. Kan bisa naik, bisa turun hipotesis yang kita pakai itu. Udah nyambung itu. Kalau misalnya dalam itu Bapak, dalam apa? Misalnya eksperimen di pembelajaran. Nggih, eksperimen misalnya kalau misalnya ada kasus tentang apa sehingga kita menggunakan bias, kan berarti hipotesisnya beberapa, kemudian
sehingga kita konfirmasi ini loh yang di ini itu eksperimennya nanti kalau misalnya nggih, kalau tadi COVID kan jelas banyak, tapi kalau misalnya dalam pembelajaran itu eksperimen, kita melakukan eksperimen tentang pendidikan atau apa, sehingga nanti kita bisa mengambil teori menggunakan teori bias, terus ini harus ini dikonfirmasi, ini yang diskonfirmasi. Nah itu loh, saya yang masih bingungnya di situ. Kalau di eksperimen langsung, kalau pengertian ini dikonfirmasi, ini tidak diskonfirmasi sih, nggih. Kasusnya sih menurut saya sih paham, tapi kalau eksperimen terjun langsung itu maksudnya kalau contohnya itu yang saya tanyakan. Halo Beli. Beli nyambung ini Beli. Tribun Beli. Nyambung Beli nih, yang tadi jawabannya Beli. Karena udah yang jawab tadi Beli kelihatannya. Ngomong ya Pak. Saya memberi contohnya bingung nih Pak. Hampir sama sih sebenarnya. Karena kalau misalnya apa? Tadi kan kalau sesuai aturannya, kalau dikonfirmasi itu kalau bukti-buktinya itu menguatkan apa hipotesisnya. Sedangkan kalau hipotesisnya itu banyak, artinya bukti-buktinya juga harus banyak begitu. Dan mungkin saling berkaitan. Nah ini saya yang masih bingung apakah untuk mengkonfirmasi hipotesis yang banyak itu bukti-buktinya juga harus saling berhubungan atau tidak? Saya malah balik tanya ini. Sama-sama bingung. Nah, itu Mbak Eli yang saya juga nanti intinya kan kita mau ke kesimpulannya juga sih. Tapi kalau hipotesnya dari bukti-bukti itu kan ada nanti kita ngambil ini, kemudian dikonfirmasi ini. Nah, itu nanti bahasanya ke situ itu bagaimana untuk ini loh yang dikonfirmasi, ini loh yang diskonfirmasi kan kedah ngoten nggih. Nggih, Bu. Artinya mungkin ada bukti-bukti yang saling berkaitan gitu nggih. Nah itu yang saya bingung. Juga belum tahu ini. Mungkin nanti bisa diingat Pak Hartono mungkin. Iya. Kalau menurut saya Bu Rianti gini Bu, kalau Bayesian ini kan dia ada nilai-nilai kemungkinannya gitu. Jadi kemungkinan itu ada probabilitas itu ada nilainya gitu. Ada yang nilainya seperti yang contohkan Pak Hidayat tadi ada contoh-contohnya gitu. Ada kan ada nilai kemungkinannya gitu. Jadi seberapa besar nilai kemungkinannya itu juga ditentukan seberapa banyak probabilitas yang muncul gitu. Jadi probabilitas itu nanti ada probabilitas mungkin yang seperti yang dicontohkan tadi. Jadi semakin probabilitasnya itu semakin besar gitu ya. Ada kan angka nilainya gitu ya. Jadi nilai semakin besar gitu probabilitasnya, maka itu semakin menguatkan gitu. Jadi menguatkan dengan menggunakan berbagai macam rumus yang sudah ada berbagai macam tadi, ada 4 atau 6 kalau tidak salah ya. Metode-metode yang digunakan dalam Bayesian itu sendiri gitu. Nanti kita pakai yang mana. Jadi itu sih menurut saya gitu Bu. Tapi kan menurut saya ini apa saja ya pendapat saya ini mungkin ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu sekalian semuanya sedikit pengetahuan saya, kayaknya metode Bayes ini kalau dalam sains ini nggak terlalu cocok gitu. Menurut saya gitu ya. Ya lebih cocoknya yang kemarin induksi sama induktif apa itu yang HD kemarin yang gitu ya. Yang itu kemarin, kalau yang ini kayaknya agak susah gitu kalau dalam sains. Ini cocoknya di matematik saja gitu ya. Kalau menurut saya sih mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja mungkin. Terakhir dari saya ini. Mungkin kalau kasusnya kompleks gitu Pak. Kalau kasusnya kompleks tetap bisa.
Hanya saja Ini Bu, rumusannya kalau dimasukkan ke matematika. izin susah. menambahkan, ini ada satu artikel Bu dari Selvira Lestari Siregar. Di sini pengambilan keputusan dengan metode bias pada ekspektasi. Jadi kalau misalkan ingin memperoleh hasil ekspektasi maksimal, maka probabilitas itu dapat dirubah dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi probabilitas tersebut. Dalam hal ini metode bias sangat berperan untuk menentukan probabilitas yang telah dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi memang faktor-faktor pendukung lain itu harus dikumpulkan secara maksimal Bu untuk menghasilkan ekspektasi yang maksimal. Itu yang saya temukan. Terima kasih Bu. Izin berpendapat, kalau menurut saya untuk sains yang kelas rendah dan juga untuk sekolah misalnya dari SD sampai SMA, kalau untuk sains murni seperti kimia, biologi, sepertinya saya sependapat tadi dengan Pak Yandra, bias ini kurang tepat ya gitu. Jadi sebaiknya itu kayaknya induksi kemarin, IM dan HD, hipotesis deduktif. Menurut pendapat saya seperti itu. Mohon maaf Bu Rosiana, kalau apakah boleh sih kita mengatakan kurang tepat itu boleh enggak ya? Karena kemarin kayak HD, kemudian induktif, itu kan semula juga itu intinya kita memang kalau sains itu memang condongnya ke induktif, tetapi kan HD pun bisa digunakan. Tapi kalau kata kurang tepat kan berarti tidak digunakan, seperti itu Ibu, atau pripun? Atau kita menggunakannya itu tergantung kasusnya mungkin. Kalau kasusnya memang memerlukan data yang banyak di lapangan, tidak perlu pengujian di laboratorium, mungkin kita bisa menggunakan NI atau HD kemarin. Tapi kalau kasusnya tidak memerlukan ujian di laboratorium, tetapi hanya mengumpulkan data-data di lapangan, mungkin bisa menggunakan metode bias tadi, karena kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Berarti ya tetap boleh, tetap digunakan. Tapi iya, kalau mungkin digunakan sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan gitu. Mungkin seperti itu. Ya, kalau sesuai dengan di bab 9 pada bagian akhir ya, ada subjektif empiris, subjektif dan sebagainya, itu memang ada kelemahan ya pada metode bias, masalah untuk bias, masalah priors dan masalah data lama ya, masalah bukti lama. Nampak sekali di situ ada kata-kata tiga interpretasi sains yang memang ini menjadi masalah bagi kaum Bayesian, yaitu the objectivist logical, the objectivist empiris, dan subjektif. Dan ini nampak bahwa memang ada masalah dengan metode ataupun teorema Bayanisme. Tetapi tetap bisa digunakan walaupun tetap ada masalah karena ada keunggulan pada Bayanisme dibanding HD ya. Terutama pada bagian probabilitas, di mana pada setiap variabel itu memang ada probabilitas yang mungkin dimasukkan, tidak seperti pada HD. Jadi memang saya kira setiap metode ada kelemahannya, dan salah satu kelemahan daripada bias ini adalah adanya masalah terkait dengan subjektivis logical ataupun objektivis empiris dan subjektivitas dari masing-masing atau dari ahli. Juga masalah bukti lama ya. Kalau di buku itu kan nampak adanya bukti-bukti lama yang berhubungan, yang mungkin bisa dikatakan menguatkan atau melemahkan. Jadi saya kira tetap bisa digunakan, hanya memang mungkin ada pada kasus tertentu kita lebih suka pakai yang HD, atau mungkin pada kasus tertentu kita suka yang NI itu.
Itu tambahan saya dan itu ada di buku aja. Tanya Pak Hasmi, bolehkah menurut pendapat Bapak dipadukan? Karena kalau seumpamanya karya ilmiah mahasiswa kita berupa skripsi, itu kan gabungan antara deduktif dan induktif, sehingga mendapatkan kesimpulan. Nah, kalau ini yang bias method ini bisakah juga Pak dikombinasikan dengan HD atau dengan induktif kemarin itu, induktif naif. Ya itu aja Pak, mohon pendapatnya. Nih monggo yang mau jawab ini. Saya kemarin yang bahas NI ya. Kalau dari sisi NI kan memang naif induktif itu kan pendekatan apa adanya, sederhana. Artinya ya tinggal diamati beberapa premis, beberapa data, kemudian diambil kesimpulan. Itu kan naif induksi ya. Sehingga bisa juga dalam kategori praktikum yang sederhana bisa dilaksanakan NI-nya di situ ya. Jadi yang penting lakukan, ada data sederhana, ambil kesimpulan. Dan saya kira bisa dilakukan oleh anak-anak dari SD, SMP. Tentu terkait dengan tingkat kesulitan pemikiran dari anak-anak SD, SMP, SMA ya. Dan saya kira bisalah dari beberapa premis yang ada untuk diambil kesimpulan. Apakah nanti suatu saat akan salah? Bisa jadi, tergantung nanti muncul data baru. Apakah data baru itu bisa merupakan konfirmasi dari kesimpulan atau hipotesis atau teori atau hukum yang sudah diambil, ataukah mungkin data yang ada sebagaimana seperti mekanika klasik menjadi mekanika kuantum karena munculnya data-data baru yang ternyata diskonfirmasi, sehingga mau tidak mau mekanika klasik itu akhirnya hanya berlaku untuk benda-benda makroskopis yang memang pada awalnya bisa diamati oleh alat instrumen manusia. Tapi pada akhirnya ketika muncul gejala-gejala baru, data-data baru yang tidak mendukung teorema dari mekanika klasik, akhirnya kan tumbang untuk satu bagian tertentu, yaitu bagian mikroskopis. Ya. Jadi itu NI. Monggo yang HD. Kalau yang HD, ya tambah wis. Kalau yang HD kemarin seperti penjelasan dari Prof. Hartono. Jadi kalau pendapat awal saya begini, karena semuanya berawal dari hipotesis ya, seharusnya peneliti juga sudah memiliki, kalau untuk siswa ya punya konsep yang awal, konsep awal bisa diperoleh dari membaca buku. Kalau dalam panduan praktikum kita kan dari prosedur ada dalam tujuan, kemudian ada keterangan latar belakang teori. Itu bisa dijadikan sebagai awal untuk membentuk hipotesis. Tapi kalau untuk peneliti yang tingkat lanjut, ya saya kira berdasarkan teori-teori yang sudah ada, hukum, teori, hipotesis yang sudah ada di para ilmuwan ya. Kalau di kimia kan jelas ya, prediksi adanya unsur-unsur 108 ke sana sampai 118 itu memang sudah diprediksikan ya. Artinya sudah ada hipotesis, dan hipotesis kan dibangun berdasarkan hukum-hukum yang sudah ada atau mungkin fakta-fakta sebelumnya atau data-data atau premis-premis sebelumnya. Sehingga ternyata begitu ditemukan datanya ada, akhirnya dikuatkan dan menjadi faktanya ternyata mendukung hipotesis yang sudah ditentukan. Saya kira untuk tingkat tertentu bisa digunakan di SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, tinggal kompleksitasnya saja yang disesuaikan. Ya. HD bisa, tetapi untuk tingkat SD, SMP, SMA barangkali latihan, karena praktikum kan biasanya mereka membaca buku dulu, diajari dengan latar belakang teori yang sederhana, kemudian ada hipotesis, biasanya begitu. Ya, kalau mereka membangun hipotesis sendiri, mestinya bisa tuh untuk tingkat SMA ya, tapi SMA barangkali agak kesulitan untuk bisa insighting, memahami antar hal yang kemudian memunculkan teori sementara yang kita sebut sebagai hipotesis ya. Kalau untuk yang sifatnya abstrak kan memang cara berpikir abstrak kan mungkin yang cara berpikir tingkat tinggi mungkin
SMP ke atas ya. Kalau SMP ya mungkin bisa, tapi untuk hal yang rendah. Barangkali untuk diajari sih bisa. Sehingga dia bisa membangun konsep atau teori sementara, kemudian dibuktikan atau mencari bukti-bukti yang ada di laboratorium atau di lapangan. Nanti bisa dikuatkan apakah terbukti, diuji, hipotesisnya lulus ataupun tidak. Itu tambahan dari saya, Bu Rusdiana. Saya nggak mudeng, Bu. Ya, terima kasih Pak Kasmui. Tapi yang tadi Pak, pertanyaannya tadi, bolehkah dipadukan tadi Pak? Biasanya digabung memang Bu. Ya, digabung dari induksi, kemudian hipotesis berlanjut. Oh iya, benar. Ya, tadi penjelasan begitu, berlanjut, biasanya begitu. Jadi Iya, rata-rata muncul hipotesis, muncul teori hukum dan sebagainya, berkembang lagi. Itu bisa. Iya. Berarti tidak dipisah-pisahkan, tetapi kita dalam mengajarkan sains tadi ke siswa kita merupakan gabungan dari deduktif dulu, lalu kita induktif, kemudian di sana juga ada kita menggunakan metode Bayes tadi juga Pak ya. Saat kita mengajarkan sains. Saya kira begitu, anak rumah besar ilmu kan saling kait ya, tidak terputus-putus ya, tidak saling pisah, itu mestinya begitu, saling sambung mestinya. Ya, terima kasih Pak Kasmui. Kalau dipisah-pisah memang membingungkan Pak untuk diajarkan ke siswa. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan masih, Bu Agatha. Soalnya masih. Ini Pak, pertanyaannya Pak Hidayat. Apa habis? Pertanyaannya dari Pak Hidayat. Belum masuk kok, pagi tadi belum masuk pertanyaan saya. Oh, Pak Hidayat. Pak Hidayat, monggo kalau mau bertanya secara langsung. Metode Bayes memerlukan pengetahuan awal untuk dapat mengambil suatu keputusan. Bagaimana tingkat keberhasilan metode ini untuk mendapatkan jawaban dari sebuah hipotesis atau kesimpulan? Maksudnya gimana ya itu Bapak Ibu ya? Maksudnya kan baca-baca itu baru metode Bayes kan ada tadi ada pengetahuan awal ya. Nggak terdengar Pak Hidayat. Bentar. Putus Pak Hidayat. Halo? Ya, udah nyambung. Bahwa metode Bayes itu kan ada semacam syarat, itu adalah pengetahuan awal untuk mengambil suatu keputusan. Apakah itu yang dimaksud syaratnya itu ya, syaratnya. Sehingga tingkat keberhasilan misalnya dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode Bayes itu kira-kira itu lebih susah atau malah lebih mudah Bapak Ibu? Mungkin itu pertanyaan kami. Halo? Piye, jawabannya piye? Gini Pak Hidayat, sama-sama diskusi ya. Jadi saya kira memang benar sih metode Bayes itu untuk menggunakan metode Bayes memang perlu modal pengetahuan awal ya. Karena sebagai contoh misalnya untuk satu faktor tertentu kita kan butuh menentukan probabilitasnya, besarnya probabilitas. Tentu menentukan besarnya probabilitas tidak
asal kan, ya tidak asal. Lain dengan seperti HD ataupun NI, di situ tidak ada besarnya probabilitas, ya, dan biasnya memang probabilitas. Sehingga saya kira kalau penentuan besarnya probabilitas itu sudah objektif, ya tentu hasilnya lebih bagus. Tapi apakah itu sudah benar atau tidak besarnya probabilitas yang kita tentukan, itu juga pengaruh kepada kesimpulan. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Jadi sangat dipengaruhi oleh penentuan besarnya probabilitas yang ditentukan di awal, apakah itu benar atau tidak. Saya kira itu bisa berubah suatu saat, ya bisa saja berubah suatu saat karena pertimbangan tertentu. Seperti tadi untuk menentukan faktor-faktor penyebab dari satu penyakit misalnya, ataupun dalam pengambilan keputusan, ya. Bias mungkin saya tambahkan biasa digunakan dalam decision support system yang mensupport pengambilan keputusan itu memang banyak menggunakan bias, ya. Saya kemarin mengambil satu program komputer dan ternyata memang banyak sekali contoh program bias. Salah satunya itu dalam pengambilan keputusan. Tapi rata-rata memang bayar program itu, tapi ada yang gratis. Dan setelah saya baca memang intinya adalah bahwa setiap faktor ada besarnya probabilitas. Besarnya keyakinan kalau menurut yang kita baca dari buku. Berapa besarnya keyakinan atau probabilitas yang sudah ditentukan. Dan saya kira besarnya probabilitas itu juga tidak gampang kan. Tidak gampang. Besarnya berapa sampai bisa diperoleh yang kuat atau yang benar. Itu Pak, ya. Berarti intinya ya Pak, dengan metode bias ini itu tingkat keberhasilan dalam mengambil suatu keputusan atau menguji hipotesis itu sangat meyakinkan ya istilahnya ya. Kalau dengan metode bias Pak Hidayat suaranya tidak dengar. Kalau dengan menggunakan metode bias itu nanti hasil dari penelitian kita itu sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak. Mestinya begitu Pak. Ya, mestinya ini begitu. paling istilahnya paling sip lah gitu ya di antara dua metode yang sudah kita pelajari gitu. Ya. Ya. Oke, matur nuwun. Kalau menurut saya begitu Pak. Oke. Pertanyaan lain biar cepat rampung. 3:30 ya. Apa selesai kayaknya ya Pak. Sudah selesai. Saya malah lupa dengan pertanyaan saya. Selesai kayaknya Pak. Pak Saifuddin tuh. Apa itu? Saya sudah Pak, terjawab Pak. Oh sudah. Ya. Sudah. Ya, saya juga sudah dijawab. Malah lupa pertanyaannya apa. Oke. Monggo Bu Agatha, ini karena sudah selesai. Bu Agatha yang nutup aja. Mana Bu Agatha? Monggo, Bapak Ibu. Oke. Monggo. Tadi disuruh presentasi awal tapi. Oh iya betul. Mari kuliah pada sore hari ini kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak, ini yang bikin nggak bisa bergerak Pak, Bapak Ibu. Oh ya, kita sama ini saya juga di